Halo guys, balik lagi di Few Minutes with Mas Angga. Di video kali ini gue akan ajarin kalian sedikit cara untuk mengenal perusahaan yang sahamnya kalian mau beli. Jadi di video-video lalu kan gue udah sering bilang kalau misalnya kita mau invest di saham, kita mau beli saham suatu perusahaan, kita wajib kenal sama perusahaan yang kita beli. Nah, salah satunya adalah kita harus tahu dulu valuasinya. Jadi valuasi di sini nih maksudnya adalah kita pengen tahu nih harga saham dari perusahaan yang mau kita beli ini itu lagi mahal atau lagi murah atau lagi fair. Supaya kita tahu valuasi suatu saham, kita biasanya pakai relative valuation. Apa tuh ya relative valuation? Kok istilahnya agak berat ya? Nah, jadi gue kasih permisalan dulu ke kalian nih guys. Biasanya kalau kita mau beli sebuah barang atau sebuah aset, kita kan selalu kayak ngebandingin harganya terhadap sesuatu yang lain. Misal, kita mau beli rumah nih, kita bandingin luas tanahnya berapa untuk harga segini, atau lokasinya di mana. Harga rumah ini murah ya, tapi akses ke sananya kok sempit ya, kok ribet gitu loh. Atau misalnya, oh ini rumah mahal ya, tapi deket banget sama kantor gue kerja gitu loh. Nah, sama guys. Saham itu, tiap kali kita mau beli, kita juga bisa ngebandingin harganya terhadap sesuatu yang lain. Biasanya kita bandingin harganya sama laba yang bisa di-generate oleh perusahaan tersebut, atau dengan nilai bukunya. Atau biasanya kita kenal dengan price to earnings, atau price to book. Relative valuation juga bisa dalam bentuk rasio price to sales, atau juga bisa enterprise value dibagi EBITDA-nya. Tapi yang paling umum sih yang biasa dipakai oleh praktisi pasar modal biasanya adalah price to earnings ya, atau PE. Terus tahu dari mana kalau misalnya PE suatu saham itu murah atau mahal? Misalnya nih, kita udah hitung PE dari sebuah perusahaan itu 5 kali atau harganya 5 kali earnings-nya perusahaan tersebut. Nah, itu mahal, murah, atau fair ya? Nah, namanya juga relative valuation. Kita harus lihatnya secara relatif. Atau kita harus bandingin 5 kali PE ini terhadap sesuatu yang lain. Misalnya, kita bisa bandingin PE saham ini terhadap PE historisnya atau PE-nya di masa lalu. Kalian coba hitung PE dia 5 tahun yang lalu berapa, PE dia 10 tahun yang lalu berapa, PE dia 20 tahun yang lalu berapa. Nah, misalnya kalian udah do your homework nih, kalian udah tarik data, udah hitung PE saham tersebut di masa lalu secara rata-rata ya, misalnya dapatnya 3 kali. Nah, berarti PE 5 kali yang sekarang ini nunjukin kalau saham ini udah lebih mahal dibandingkan historinya. Atau misalnya sebaliknya, ternyata PE di masa lalu itu misalnya kalian dapat habis kalian hitung-hitung tuh 8 kali gitu secara rata-rata. Berarti PE sekarang 5 kali nunjukin kalau saham tersebut lagi murah dibandingkan dengan historisnya. Kalau misalnya PE-nya nggak jauh-jauh dari 5 kali, misalnya 4,5 kali atau 6 kali, ya berarti kita bisa bilang valuasi dari saham ini lagi ya cukup fair lah ya, artinya nggak jauh beda sama PE di masa lalu. Nah, selain bandingin dengan historisnya, kita juga bisa bandingin PE dari saham yang lagi kita analisa dengan perusahaan sejenis. Misalnya kita mau beli saham konstruksi, ya kita bandingin PE-nya dengan PE dari perusahaan konstruksi yang lain. Harus yang sejenis ya, karena kalau nggak sejenis, misalnya bandingin dengan perusahaan sektor consumer atau sektor bank, ya jadi nggak apple to apple. Terus kalau kita udah tahu PE dari sebuah perusahaan ini lagi murah dibandingkan dengan historinya, dibandingkan dengan perusahaan lain, kita beli nggak? Ya, belum tentu. Balik lagi ke tadi yang gue udah bilang di awal video, saham itu juga sama kayak barang gitu loh. Ada yang murah tapi murahan, ada yang murah tapi kualitasnya oke, ada juga saham yang valuasinya mahal tapi emang kualitasnya oke banget gitu. Karena selain valuasi, kita juga harus lihat dulu faktor-faktor lainnya nih. Lihat dulu prospek pertumbuhannya kayak gimana, cash flow-nya gimana atau arus kasnya gimana, terus manajemennya siapa. Baru kita bisa tahu kalau saham ini berkualitas atau enggak.
Nah, faktor-faktor ini akan gue bahas di video-video gue berikutnya. Nah, jadi intinya valuasi ini adalah hanya salah satu pertimbangan untuk kita sebagai investor sebelum membeli saham. Kita dengan valuasi kita jadi tahu nih kalau saham ini lagi murah, lagi mahal, atau lagi fair. So, gitu aja bahasan dari episode kali ini. Mudah-mudahan berguna buat kalian. Nanti di video-video berikutnya akan gue bahas lagi ya tools-tools lain yang bisa kalian pakai dalam mengenal perusahaan yang sahamnya mau kalian beli. Sampai jumpa, salam investasi.